Lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu independen. Nah, yang dimaksud dengan asumsi independen ini itu adalah antar error saling bebas atau tidak ada korelasi antara error yang berurutan atau juga disebut sebagai serial correlation. Nah, serial correlation ini sering kita temui kalau misalkan kita membuat regresi menggunakan data deret waktu. Dampaknya ini apa? Pelanggaran ini itu dampaknya paling serius kalau misalkan kita membuat regresi time series. Ini nggak akan dipelajari pada mata kuliah ini ya, tapi nanti kalau misalkan kalian sudah ambil mata kuliah mengenai time series, itu akan ada salah satu sesi di mana kita membuat model peramalan menggunakan regresi. Nah, asumsi ini itu adalah salah satu asumsi krusial yang harus dipenuhi dari model regresi time series itu. Nah, namun meskipun demikian, pelanggaran independensi ini juga bisa terjadi pada non-time series regression. Kalau kesalahannya itu cenderung selalu memiliki tanda yang sama, disebabkan variabel prediktor memiliki konfigurasi tertentu. Maksud dari memiliki tanda yang sama itu misalkan observasi ke-1 sampai ke-10, tandanya negatif, errornya. Kemudian 11 sampai 20 tandanya positif. Itu akan terus berulang 21 sampai 21 sampai 31 misalkan. Itu nanti negatif lagi. Nah, itu memiliki pola atau kecenderungan tertentu. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu tanda kalau error kita nggak saling bebas. Bagaimana cara mendeteksinya? Kita bisa pakai plot residuals versus order. Namun dengan catatan kalau urutan pengambilan datanya itu diketahui. Maksudnya kayak gimana? Misalkan kita punya data, raw data, berjumlah 10 aja deh misalkan. Kita tahu bahwa sampel pertama, kalau raw data itu kan biasanya, sebentar saya gambarkan dulu ya. Nah, kalau raw data itu kan misalkan kayak gini. Nih, Y sama X. Ini data ke-1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Data pada baris pertama itu memang diambil yang pertama kali. Kemudian baris yang kedua itu adalah sampel yang diambil setelah sampel yang pertama. Jadi kita tahu urutannya. Kalau misalkan ini baris ini tidak mewakili urutan pengambilan data, maka kita nggak bisa pakai plot residuals versus order. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, catatannya itu urutan pengambilan data wajib diketahui. Nah, bagaimana penampakan plotnya? Plotnya residual versus observation order itu seperti ini. Untuk mendeteksi kalau antar errornya saling bebas, itu bisa kita ketahui kalau titik-titik residualnya, ini yang bulatan hitam ini, itu terdistribusi secara acak dari garis nolnya ini. Jadi nggak membentuk pola tertentu. Entah itu polanya misalkan semakin naik, semakin turun, atau misalkan kurvatur gitu ya, seasonal. Nah, kalau misalkan dia nggak membentuk pola tertentu, maka bisa kita simpulkan kalau antar errornya saling bebas, nggak ada serial correlation.